Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya persiapkan di pagi hari ini, Kamis 26 Maret 2020, terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mika pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga 13. Sekali lagi Mika pasal 7 ayat 7 hingga ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak seperti lumpur di jalan. Aku akan datang suatu hari, bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau, dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan firman Tuhan Mika pasal 7 ayat 7 hingga 13 tadi, saya memberikan tema perenungan firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan sungguh dapat diandalkan. Saudara-saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang oleh karena alasan agama bisa saling menyalahkan satu dengan lain. Hari-hari ini doa bukan lagi dijadikan sebagai sebuah pertanda penyerahan diri kepada pengakuan kebesaran Tuhan, melainkan doa kadang-kadang dijadikan alat untuk memaksa Tuhan membuat keajaiban bagi hidup kita. Hingga saudara-saudara, dalam kehidupan persekutuan pun, ibadah yang kita lakukan hanyalah sekedar sebuah seremonial belaka, dan ibadah kita tidak menyentuh hati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu semua itu adalah sebuah ciri dari kehidupan kerohanian yang salah, yang hanya menghasilkan orang yang puas dengan dirinya sendiri, membuat orang merasa benar pada dirinya sendiri, dan tidak mau menghargai keyakinan dan kepercayaan orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan orang Israel pada masa kehidupan Nabi Mika tidak ada bedanya seperti apa yang saya sebutkan di awal.
di mana mereka beribadah dengan meriah, tetapi sekali lagi hati mereka, ibadah mereka tidak lahir dari sebuah ketulusan, dari hati yang tulus. Doa-doa mereka pada zaman Nabi Mika bukanlah sebagai sebuah pertanda penyerahan diri kepada Tuhan. Bahkan persembahan digunakan sebagai alat untuk menyogok Tuhan agar semakin memberkati mereka, bukan sebagai sebuah tanda syukur. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Mika dari pasal pertama hingga akhir, maka kita akan menemukan yang membuat Tuhan begitu marah pada mereka. Karena selain ibadah mereka adalah ibadah yang tidak berkenan, Mika, orang-orang yang hidup pada zaman Mika penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan penipuan dan penindasan. Saudara-saudara melihat hal itu, maka Tuhan berbicara melalui Mika. Allah menyampaikan kekecewaannya. Allah menolak semua ibadah umatnya. Bahkan Allah menolak doa dan persembahan umatnya. Dan hidup beragama yang benar dinyatakan dengan baik di dalam Mika pasal 6 ayat 6 hingga 8. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, Mika dalam bacaan kita khususnya ayat 7 dan 8 tetap menaruh pengharapan kepada Allah bahwa Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Mereka tetap percaya, Mika tetap percaya dan mempercayakan dirinya kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah pasti akan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Saudara-saudara, suatu ketika ada seorang wanita, seorang anak gadis yang berulang tahun. Pada hari ulang tahun anak itu, ia mendapatkan berbagai macam hadiah yang indah-indah dan menarik, bahkan mahal harganya. Tetapi pada hari ulang tahunnya itu, dia juga mendapat sebuah hadiah boneka yang terbuat dari kain-kain bekas yang didapat dari salah seorang pamannya. Saudara, anak gadis itu sangat menyenangi boneka yang terbuat dari kain-kain bekas itu. Boneka itu bahkan menjadi teman tidurnya di setiap malam ketika dia tertidur. Lalu kemudian beberapa tahun ketika anak ini telah menjadi dewasa dan bekerja, pada suatu hari ia kembali membuka kotak mainannya. Dan di sana dia menemukan boneka kainnya itu yang telah usang dan rusak. Bentuk boneka itu sudah tidak karuan, bagian kepalanya sudah tidak ada, matanya bahkan kakinya hanya tinggal satu-satu. Lalu kemudian ayah dari anak gadis itu mengusulkan, "Buang Jo," kata itu boneka, "sope jelek, so usang, so rusak, buang Jo tu boneka." Tetapi Bapak Ibu, anak gadis itu menolak dan dia berkata, "Boneka ini memang telah rusak dan usang, tetapi ia adalah milikku yang paling berharga dan yang paling saya sayangi.
Oleh sebab itu, saya tidak akan pernah membuangnya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua adalah seperti boneka usang yang telah rusak itu. Kita seperti boneka yang telah cacat, yang telah usang rusak dan patut untuk dibuang. Setiap kita punya kesalahan, bahkan kebobrokan kehidupan masing-masing. Kita bahkan mungkin punya masa lalu yang kelam, yang membuat kehidupan kita sebenarnya tidak lagi bernilai dan tidak berharga. Tetapi sekali lagi, kita adalah boneka milik Tuhan. Memang Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau bicara teologis, manusia memang bukan ciptaan yang sama dengan boneka. Tapi saya memberikan perumpamaan untuk mengatakan bahwa kita bagaikan boneka usang yang dikasihi oleh Tuhan. Allah mengasihi kita bukan karena kita tidak bercacat. Allah mengasihi kita bukan karena kita sempurna. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ingin mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah mengasihi kita bukan karena kita bercacat dan tidak bernilai. Allah mengasihi kita bukan karena justru kita sempurna. Tetapi Allah mengasihi kita karena kita berharga di matanya. Allah berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 3 bagian A. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa bukti dan tanda Tuhan sungguh mengasihi kita? Hari-hari ini kita sedang berada pada peringatan minggu sengsara. Saya mau beritahu saudara, salib adalah tanda bukti betapa berharganya kita di mata Tuhan. Salib adalah tanda yang sempurna bahwa kita berharga di mata Allah, sehingga yang mau berkorban bagi kita. Inilah anugerah terbesar yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani minggu sengsara ini, mari kita selalu mengingat dalam kehidupan kita bahwa betapa kita berharga di mata Tuhan. Kita semua punya berbagai kesalahan dan kelemahan. Kita punya dosa, bahkan mungkin keadaan kita tidak lagi punya harapan. Kita semua punya pergumulan kehidupan. Kita semua punya berbagai macam tantangan kehidupan yang bisa membuat diri kita merasa kita tidak berharga dan tidak bernilai. Tapi dengarkan baik-baik, saya ingin beritahu saudara pagi ini. Dirimu dan hidupmu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan sungguh dapat kita andalkan sebagai penyelamat dalam hidup kita. Tuhan dapat diandalkan untuk mampu menolong dan membaharui kehidupan kita. Sehingga tidak ada lain, tidak ada jalan lain. Mari datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita, membawa seluruh keberadaan kehidupan kita hanya kepada tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Amin.